Nah, efisiensi pajak itu ada dua macam. Satu dengan cara yang legal, satu dengan cara yang ilegal. Tapi yang paling dan yang parah lagi adalah yang sekarang kasusnya lagi hit kemarin ya, kan lagi sidang nih kan. Oh iya, kasusnya. Dia berkolusi namanya ya dengan petugas pajak. Tapi ini sebetulnya kalau ini lolos ini jadi paling aman gitu. Kenapa, Pak? Karena kan ketika dia sudah selesai pemeriksaan, pemeriksa itu mengeluarkan surat ketetapan pajak namanya, itu udah definitif, artinya ini udah selesai kewajiban pajaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelnya Halo Pengacara. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai tema yang agak berbeda ya, tentang pajak. Kalau sebelumnya kita bicara tentang kasus-kasus hukum yang viral di masyarakat, kali ini kita juga akan membahas ada kasus viral, tapi ini terkait dengan pajak. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber kita. Beliau ini alumni STAN, ya Pak ya? Ya, Tahun 82 masuknya. 82 ya, alumni STAN tahun 82. Dan beliau ini berpengalaman sebagai konsultan keuangan dan juga konsultan pajak di beberapa perusahaan ya, baik nasional maupun multinasional. Pak Dite Abimanyu, selamat datang Pak. Terima kasih. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Iya. Ini ada banyak juga pertanyaan yang masuk ke Halo Pengacara Pak, Ya. terkait dengan pajak gitu Ya. ya. Banyak juga yang belum mengerti mengenai instrumen apa itu pajak sih sebenarnya. Nah, termasuk saya sendiri nih Pak. Ya. Sebenarnya pajak itu apa sih Pak sebenarnya? Jadi pemerintah untuk menjalankan pembangunannya, untuk membangun negara ini, baik di pusat maupun di daerah kan butuh dana. Dana itu ada berbagai macam sumber, ya dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, dari dalam negeri itu ada dua juga. Yang pertama bersumber dari sumber alam, sumber daya alam, ya. Yang kedua dari masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat, pemerintah biasanya mewajibkan masyarakat tertentu ya untuk membayar. Ada dua jenis ya kewajiban masyarakat. Apa kewajiban iuran masyarakat kepada negara ini? Yang pertama pajak, yang kedua namanya retribusi. Pajak dan retribusi. Retribusi. Ya? Okay. Ya. Kalau pajak itu masyarakat membayar kepada negara dan tidak mendapatkan secara langsung ya dari apa yang dibayarkannya itu. Nanti manfaatnya tidak langsung, bisa untuk bayar untuk bangun jembatan, gedung dan lain-lain. Nah, kalau retribusi, masyarakat bayar iuran kepada negara dan dia mendapatkan secara langsung. Ya contohnya kalau di DKI itu masuk ke kebun binatang Ragunan misalnya, itu kan atau punya Ancol gitu ya. Kalau Ancol itu punya BUMN, BUMD. Kalau Ragunan kan punya pemerintah langsung itu. Okay, ada perdanya gitu, perda retribusi. Ya, jadi kita bayar retribusi, langsung kita mendapatkan manfaatnya. Atau kita bayar izin-izin itu ya. Walaupun sekarang udah hampir izin itu nol kalau begini sekarang. Tapi ada izin tertentu yang kita bayar izin. PNBP-nya lah ya. Kita langsung mendapatkan manfaatnya dari apa yang kita bayar. Tapi kalau pajak kita nggak secara langsung mendapatkan manfaatnya gitu. Iya. Pajak itu kan kalau yang setahu kita itu kan dia dikenakan terhadap perseorangan maupun kepada badan usaha gitu ya. Badan usaha. Kalau perseorangan kan kita seringnya kena itu pajak di pajak penghasilan gitu ya. Nah, kalau pajak untuk badan usaha gitu ya, dalam hal ini perusahaan, itu apa sih sebenarnya manfaat yang bisa diterima oleh perusahaan secara langsung gitu apabila atau tidak langsung lah apabila dia bayar pajak gitu Pak? Ya, seperti saya katakan di depan tadi, kalau pajak itu ya masyarakat bayar pajak dan tidak mendapatkan manfaat langsung. Ya. Jadi manfaat itu tidak langsung manfaatnya. Pemerintah mengumpulkan pajak dari masyarakat, kemudian uang itu dipakai untuk membangun. Ya. Kalau perusahaan kan pasti untuk ini butuh transportasi kan, butuh jalan, butuh jembatan, kemudian
ya macam-macam lah, ya butuh listrik segala macam. Dan itu semua dibangun sarananya itu dari uang pajak yang dikumpulkan dari masyarakat. Makanya manfaat itu tidak langsung, tapi pasti bermanfaat pastinya. Gitu. Pasti manfaat. Itu pajak ya. Ya, ini kan terkait juga pengalaman Pak Dito ya sebagai konsultan pajak di perusahaan nasional maupun perusahaan multinasional gitu ya Pak ya, yang ada unsur-unsur asing lah bisa dikatakan gitu. Sebenarnya pajak yang dikenakan kepada perusahaan itu apa aja sih sebenarnya? Ya. Ada beberapa item sih sebenarnya gitu. Itemnya itu banyak ya, tergantung dari perusahaan itu sendiri, jenis transaksinya. Tergantung gitu Ya. Makin banyak transaksi, makin banyak dia menggunakan jasa orang, makin banyak pajak yang menjadi kewajibannya. Iya. Gitu. Tapi garis besarnya begini, pertama pajak yang langsung kepada perusahaan itu sendiri, yang pasti pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan badan, oke baik. Pajak yang dikenakan terhadap laba yang diperoleh oleh Si perusahaan itu. si perusahaan itu, yang pasti itu yang pokok lah ya katakanlah begitu. Tapi masih banyak lagi yang selain itu, yang perusahaan itu wajib memotong pajak nanti disetorkan kepada negara. Ya. Kan perusahaan itu dalam operasinya melakukan transaksi jual beli barang. Jual beli barang ya. Kalau dia beli, dia biasanya bayar pajak pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN ya. Baik. Dia beli. Kalau di pajak itu namanya pajak masukan. Iya. Kalau dia jual barang, dia mengenakan pajak PPN kepada si pembelinya. Dia menerima pajak keluaran. Nanti kalau pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, dia harus store ke negara. Gitu. Terus kalau setiap perusahaan pasti punya karyawan, ya kan? Dia bayar gaji, dia punya kewajiban untuk memotong. Ya gaji yang dibayar kepada karyawan itu namanya pajak pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21. Iya, pajak pasal 21. PPh pasal 21. Iya. Yang nanti disetorkan kepada negara. Iya. Artinya kalau dia nggak memotong, yang didenda itu perusahaan yang kena sanksi gitu ya, bukan karyawan ini. Iya, gitu. Begitu pula kalau perusahaan menggunakan jasa orang lain. Ya. Konsultan gitu. Konsultan begitu. Dia ketika membayar fee-nya, dia harus memotong pajak sesuai dengan jasanya itu. Ada ketentuannya lah sekian persennya. Nanti dibayarkan kepada negara. Itu namanya withholding tax ya. Kalau dia pakai jasa luar negeri, ada namanya pajak pasal 26 dan seterusnya lah banyak itu. Jadi ada beberapa pajak yang harus menjadi kewajiban dari si perusahaan ini. Ya. Banyak ya? Banyak. Makanya ya memang pajak ini harus dikuasai betul gitu. Apalagi kalau perusahaan beromset besar gitu. Iya. Dan paling menguasai sebenarnya konsultan pajak begitu ya? Itulah makanya ada konsultan pajak. Iya, idealnya sih sebenarnya perusahaan punya konsultan pajak sendiri gitu ya. Yang mengurusi pajak-pajak yang tadi begitu banyak yang saya dengar dari Pak Dito gitu ya. Dan jumlahnya nggak kecil. Iya, jumlahnya tidak kecil dan itemnya banyak. Nah, pertanyaannya, saya pernah mendengar istilah efisiensi pajak, Pak. Iya. Itu apa sih, Pak, sebenarnya efisiensi pajak itu? Iya, sudah menjadi tabiat kita ya. Kalau namanya pengeluaran itu kan harus sehemat-hematnya. Iya. Ya, apalagi kita tidak mendapatkan manfaat langsung. Iya. Ya. Beda dengan zakat ya. Kalau kita bayar zakat memang ada harapan dapat pahala gitu kan. Kalau bayar pajak kan seolah-olah gitu ya. Kita kalaupun nggak bayar seolah tuh ya nggak apa-apa gitu. Tidak berdosa begitu. Tidak berdosa begitu. Jadi makanya tabiat manusia itu pada umumnya kalau bisa nggak bayar gitu. Makanya ada istilah efisiensi pajak. Iya. Nah, efisiensi pajak itu ada dua macam. Satu dengan cara yang legal, satu dengan cara yang ilegal. Ya, yang ilegal ya melanggar undang-undang lah. Ya, dari mulai ngumpetin pajak, ya, yang seharusnya dibayar pajak dia nggak bayar. Kemudian tidak membayarkan pajak sesuai dengan jumlahnya, ya dengan menyembunyikan beberapa transaksi. Ada ya praktek-praktek? Ada. Ya pasti ada lah. Kita kan sering mendengar kasus-kasus seperti itu ya. Tapi yang paling parah adalah penggelapan pajak ya dari dia menerima pajak dari masyarakat, ya misalnya PPN tadi. Dia kan kalau jualan dia memungut pajak dari masyarakat tuh PPN namanya. Iya. Tapi nggak distorkan kepada negara. Itu udah paling parah itu. Makanya dendanya paling tinggi kalau dia menarik pajak tapi tidak distorkan. Setahu saya juga ada pidananya itu ya. Ada harusnya. Ya, PPN terkait dengan apalagi yang paling parah lagi mengeluarkan faktur pajak palsu. Dulu kan banyak pernah kita dengar seperti itu.
Ya, pernah kita dengar gitu. Itu yang ilegal semuanya. Tapi yang paling dan yang parah lagi adalah yang sekarang kasusnya lagi hit kemarin ya, kan lagi sidang nih kan. Oh iya, kasusnya Dia berkolusi namanya ya dengan petugas pajak. suap lah ya. Ya suap lah kepada. Tapi ini sebenarnya kalau ini lolos ini jadi paling aman gitu. Kenapa, Pak? Karena kan ketika dia sudah selesai pemeriksaan, pemeriksa itu mengeluarkan surat ketetapan pajak namanya, itu udah definitif, artinya ini udah selesai kewajiban pajaknya. Oh, maksudnya kalau kasusnya yang konsultan pajak ini yang kalau tidak salah namanya Pak Agus Susetyo ya, yang sekarang Saya nggak tahu deh nama-namanya. sidang di di pengadilan Iya, Tipikor iya. ya. Mungkin ini Saya cuma baca sekilas itu. kita ya, kasusnya. tampilkan sekilas tentang beritanya. Iya. Nah, ini cerita Pak Dite kalau ini tidak kena kasus, Iya. tidak kena KPK, Iya. kemungkinan apa tadi Pak bilang? Ya jadi sudah istilahnya apa? Sudah selesai kewajiban pajaknya, udah definitif, udah Aman dong. udah gitu ya. aman gitu. Karena yang mengeluarkan langsung adalah dari instansi pajak tersendiri itu ya. Iya. Hasil itu. Jadi udah ada surat tahun pajak, artinya sudah ditetapkan sekian pajak, dan sudah lunas selesai gitu. Gitu. Ini yang ilegal ya. Ya. Tapi ada yang cara yang legal. Oh, ada ya? Tetap sesuai dengan undang-undang. Ah. Ya itulah makanya dalam konsultan pajak itu ada dasar namanya tax planning, perencanaan pajak. Jadi dia merencanakan pajak dari awal, kalau kena kasus ini pajaknya harus segini, dibayar tepat waktu sehingga dia tidak kena denda pajak gitu. Sebelum ke situ perlu saya uraikan. Kita kan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak ya, pemerintah itu. Sistem self assessment, menghitung pajak sendiri. Self assessment. Menghitung pajak sendiri, membayar sendiri. Jadi masyarakat wajib pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung pajaknya sendiri. Ya. Tapi kan tabiat manusia itu sekali lagi kan pengennya kan nggak bayar pajak. Ya. Makanya dari sekian wajib pajak itu nanti oleh petugas pajak sana disampling. Ya. Yang kira-kira nggak wajar atau yang bagaimana lah. Kemudian ada dari sampling itu ada wajib tertentu yang kemudian diperiksa. Gitu, diperiksa. Nah itu terjadinya seperti itu tadi. Bisa terlihat dari laporan pajaknya, Pak? Iya iyalah. Oh. Mungkin dia ada analisanya sehingga ini perlu diperiksa gitu. Atau perusahaan yang besar tapi kok pajaknya nggak sesuai dengan yang seharusnya misalnya begitu. Saya kurang paham lah detailnya, tapi mereka punya metode sendiri untuk menentukan perusahaan-perusahaan wajib pajak mana yang perlu dilakukan pemeriksaan gitu. Nah terkait dengan perencanaan pajak tadi ya, tax planning tadi, kita boleh nggak bayar pajak, ngumpetin pajak. Resikonya ya kemudian kalau diperiksa oleh petugas pajak, ya nanti dia akan kena denda yang jumlahnya juga nggak kecil gitu. Kalau nggak salah, kalau kekurangan pajak itu sebulan 2%. Ya cukup lumayan lah gitu, dendanya lumayan gitu. Apalagi kalau perusahaannya dalam kondisi sulit keuangan kan, kayak krisis kemarin lah makin sulit. Ya, itulah perlunya konsultan pajak. Jadi kita bisa efisiensi tapi tidak melanggar undang-undang. Artinya efisiensi itu lebih kepada perencanaan pajak supaya kita terhindar dari membayar denda-denda pajak yang tidak perlu sebenarnya gitu ya. Jadi menjadi efisien, biayanya sesuai dengan peraturan pajak yang atau berlaku. istilahnya loophole, memanfaatkan kelemahan undang-undang, peraturan juga ada. Ada juga ya gitu. Ada seperti itu. Namanya konsultan kan mesti cuman makin lama tentunya pemerintah juga makin menyempurnakan undang-undangnya. Ya kita kan buat manusia pasti ada celahnya, pasti ada itu. Tapi tetap legal kan itu kan? Legal. Makanya dicari yang tidak melanggar undang-undang itu. Ya. Iya. Mestinya konsultan yang baik ya seperti itulah. Ya efisiensi pajak tanpa melanggar undang-undang. Nah ini menarik Pak. Harusnya konsultan itu mengefisiensi pajak tanpa melanggar undang-undang. Kan sudah ada tadi Pak Dite bilang ada lubang loophole. celah-celah. Celah-celah. Atau bisa juga tadi dengan tax planning. Iya. Nah pertanyaan saya sebenarnya ada cara itu, kenapa banyak juga saya nggak nyebut banyak deh. Ada beberapa konsultan pajak yang terjerumus kemudian mengambil langkah tadi yang Pak bilang dengan kolusi dengan suap begitu Pak, untuk bisa memuluskan pajak itu. Ya jadi kan begini tadi, saya bilang tadi kita menganut sistem self assessment ya, menghitung pajak sendiri. Ya. Kan ibaratnya itu untung-untungan, gitu kan. Pertama untung-untungan.
Kalau nggak diperiksa, berarti dia aman. Ya. Kalau mau diperiksa, belum tentu ketemu. Ini kan namanya gambling kan begitu. Ya, kalau dia ternyata bisa berhasil, ya ngumpetin pajak gitu, menyembunyikan yang seharusnya dibayar atau nggak dibayar. Ya pertama kalau nggak diperiksa, alhamdulillah gitu kan. Kalau mau diperiksa, belum tentu ketemu juga. Tapi kalau ketemu resikonya dia harus ada sanksinya, kan gitu. Ya manusia ya begitulah, kan begitu di dunia ini kan begitu. Banyak orang yang berspekulasi seperti itu, berspekulasi gitu. Ya, artinya kan dia ini tahu resikonya sangat tinggi ya. Artinya kan melanggar undang-undang tindak pidana korupsi begitu ya. Dan ini bukan perkara yang kita saksikan. Satu lagi maaf. Pertama kalau nggak diperiksa, alhamdulillah, itu berarti lewat gitu ya. Yang kedua, kalau diperiksa belum tentu ketemu. Yang ketiga, kalau diperiksa, tergantung pemeriksaannya. Bisa diajak kolusi atau enggak. Nah, gitu. Itu tetap aja peluang-peluang lah begitu. Iya, artinya sebenarnya praktek ini terjadi gitu ya, Pak, sebenarnya. Paling enggak yang kita lihat, yang kita dengar di kasus di masuk gitu media kan kita sudah jelas. Bahkan sudah sampai ke pengadilan gitu. Pengadilan dan diduga suapnya itu 39 miliar gitu ya. Diduga ya. Diduga ya. Diduga. Artinya untuk suapnya aja segitu berapa nilai pajaknya gitu ya? Yang pasti kan gini ya. Perusahaan itu mau nyuap misalkan 39M supaya dia menghemat pajak lebih besar, jauh lebih besar dari yang 39 itu. Nggak mungkin dia nyuap segitu juga yang dihemat. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Pasti gitu. Dia logikanya tuh nggak mungkin. Mau efisiensi yang jauh lebih besar dari itu. Nggak apa-apa dia keluar sekian tapi dia bayar pajaknya sekian gitu ya. Dan ini kan bukan kasus yang sekali dua kali Pak. Sebelumnya kita pernah dengar juga kasus Gayus gitu ya Pak. Oh iya, yang paling heboh kan. Paling heboh dulu ya, penggelapan pajaknya juga yang besar juga. Artinya ini juga jadi perhatian gitu ya. Kalau ini kan tidak hanya merugikan artinya merugikan yang kena itu bukan hanya konsultannya, juga dari pegawai pajaknya, juga kan yang rugi pasti perusahaan. Mau nggak mau pasti kan yang sebagai yang mengeluarkan uang itu terlibat dalam tindak pidana itu ya. Ya, kalau sarannya Pak Dito, itu perusahaan itu baiknya seperti apa sih memilih konsultan pajak gitu? Ya, jadi kan pemerintah itu kan makin kesini ya, makin maju. Sistem juga makin canggih gitu. Ya. Jadi yang pertama pasti akan menyempurnakan peraturan. Ya. Yang kedua pasti akan membuat orang semakin sulit untuk menggelakkan pajak. Walaupun pasti ada celah-celahnya. Ya. Salah satu contoh nih, sekarang kan kalau kita bayar pajak, masing-masing wajib pajak punya namanya apa ya? Akun e-fin ya itu ya? Akun pajak? Bukan. E-filing? Ada petugasnya langsung. AR namanya AR ya? Akun representatif. Akun representatif tuh. Itu kan salah satunya untuk supaya masing-masing wajib itu ada yang bertanggung jawab juga. Gitu. Yang mengawasi langsung gitu ya? Intinya tuh pemerintah semakin lama akan membuat orang itu seharusnya semakin sulit untuk menggelapkan pajak. Tapi kan tetap celah itu ada. Dan manusia kayaknya juga tetap akan mencari cara juga semakin canggih juga untuk menggelapkan pajak itu. Nah, artinya resiko itu semakin besar. Ya makin kesini tuh, apalagi ada KPK segala macam. Ya, bukan cuma petugasnya yang kena, tapi penyuap juga kena. Jadi menurut saya sekarang harus dipikirkan sekian kali lipat itu, ya, bukan cuma risiko kena sanksi, tapi juga risiko pidana. Gitu. Jadi ya, kalau perusahaan yang apalagi punya transaksi yang besar ya, sebaiknya memang menggunakan tax planning itu untuk efisiensi pajak, bukan dengan cara yang artinya ilegal. Gitu. Memilih konsultan pajak yang memang punya pengalaman dalam mengatur tax planningnya itu gitu ya, bukan yang justru punya pengalaman untuk. Artinya dia bisa mengefisiensi karena pengalamannya, bukan karena jago semata-mata jago lobby, jago segala macam. Bukan semata-mata ya, tetap perlu lah, di mana-mana lobby juga perlu gitu kan. Artinya konsultan pajak yang berpengalaman tuh penting gitu ya, untuk bisa mengatur secara aman lah istilahnya gitu ya Pak ya, bukan hanya efisiensi tapi aman gitu ya, tidak melanggar hukum gitu ya. Ya baik, yang terakhir dari Pak Dito, apa yang mau disampaikan Pak terkait dengan pajak ini Pak? Ya, jadi
pajak ini sangat penting untuk kita, ya karena ada dua hal yang nggak bisa dihindari oleh orang yang hidup ya. Ada dua hal yang tidak bisa dihindari oleh orang yang hidup. Orang kita ini semuanya lah, kita semuanya. Yang pertama adalah mati, setiap kita pasti akan mati. Setiap orang pasti mati. Pasti akan mati. Yang kedua bayar pajak. Oh gitu? Iya. Oh, jadi Kita nggak bisa lepas dari pajak. seumur hidup kita ya? Iya, karena kita beli barang, kita kena pajak, PPN. Oke. Kita hiburan, ya nonton bioskop misalnya, ada pajak hiburan namanya. Iya. Kita makan di restoran, ada pajak restoran. Ya, kita punya motor kan, punya mobil, ya ada pajak motor. Jadi hampir ya seluruh aspek kehidupan itu tuh ada Pajak ya. ada pajaknya. Gitu. Jadi ya pajak ini adalah sangat penting untuk kita maupun untuk negara. Gitu. Nah pesan saya juga ya kepada yang melakukan penggelapan itu tadi, ya bukan cuma rugi uang, semakin terekspos masalah penggelapan, kepercayaan masyarakat semakin kurang gitu. Maka usaha untuk menggelapkan pajak semakin tinggi kan. Iya. Kalau masyarakat percaya bayar pajak itu manfaatnya besar, duitnya aman, ya semakin lama orang akan dengan sendirinya ya terkikis lah masalah penggelapan itu tadi. Gitu. Tapi kalau korupsinya masih tinggi, masih banyak penggelapan oleh oknum ya, maka kepercayaan masyarakat akan berkurang dan usaha untuk menghindari pajak jadi juga semakin tinggi juga begitu. Iya. Masya Allah, luar biasa ya. Kita tercerahkan dengan apa namanya yang selama ini ada di pikiran kita ya, kita bertanya-tanya tentang pajak gitu ya. Dan juga kok bisa ada muncul penggelapan pajak gitu, padahal pemerintah sudah mau selalu menyempurnakan ketentuan-ketentuan tentang pajak gitu ya. Ya. Ya tapi tadi Pak Dito bilang ini karena tabiat ya, kembali kepada tabiat manusia. Kalau sebisa mungkin nggak bisa bayar pajak, kenapa harus bayar pajak begitu? Ya. Itu yang harus kita perbaiki mindset itu ya. Baik, terima kasih Pak Dito atas kesempatan waktunya dan juga ilmunya, dan mudah-mudahan bisa mencerahkan kita semua. Terima kasih telah menyaksikan YouTube Halo Pengacara, dan terus dukung kita dengan cara subscribe dan juga like. Kalau bisa juga komen ya di video-video yang ada Halo Pengacara tampilkan. Sekali lagi terima kasih. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.